Dalam waktu 30 menit ke depan, kami akan menjelaskan sebuah sistem perencanaan bangunan gedung hotel 5 lantai dengan bentang 19 kali 14. Dimulai dari estimasi ukuran balok, kolom, plat lantai dan plat atap, serta pembebanan struktur. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Iqbal Mutakin, NIM 2018-140061, dan juga yang kedua yaitu M. Iqbal Surya Negara 2018-140045, dan juga anggota yang ketiga yaitu Ridwan Rizkyanto, NIM 2018-140002. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pembebanan struktur pada proyek perencanaan gedung 5 lantai. Untuk kelompok kami yaitu menggunakan panjang bentang yaitu 19 meter dikalikan 14 meter. Estimasi ukuran balok induk. Untuk balok induk arah Y yaitu menggunakan 45 cm dikalikan 22,5 cm, yaitu dengan perhitungannya yaitu 1/11 dikali L yaitu panjang bentangnya. Untuk panjang bentangnya yaitu arah Y nya 5 meter, maka 1/11 dikali 5 meter yaitu ketemu 45,45 cm. Untuk balok induh arah X nya yaitu masih sama yaitu 45 cm dikalikan 22,5 cm. Untuk balok induk arah Y1 nya menggunakan H36 cm dikalikan B nya 18 cm. Untuk balok induh arah X1 nya sama yaitu 36 cm dikali B nya 18 cm. Estimasi ukuran kolom. Estimasi ukuran kolom secara analisis yaitu untuk tinggi dindingnya yaitu tinggi lantai dikurangi tinggi balok induk arah X yaitu 4 meter dikurangi 0,45 yaitu ketemu 3,55 meter. Untuk tebal dindingnya 0,15 meter atau 15 cm dengan berat volume 1,7 ton per meter persegi dengan jumlah lantai 5, FC nya 25 MPa. Untuk Ki dindingnya yaitu 0,080 ton per meter persegi. Untuk Ki D lantainya 0,080 ton per meter persegi. Ki L lantainya 0,25 ton per meter persegi. Ki U nya 1,136 ton per meter persegi. PU kolomnya 14.806 624 Newton. Untuk PU max nya yaitu 0,65 dikali 0,35 dikali AG dikali FC, yaitu AG nya ketemu 260.336,2 mm persegi. Dengan trial and error yaitu untuk B nya 520 mm, untuk H nya 550 mm. Maka AG aksen B dikali H yaitu 520 dikali 550, maka ketemu 286.000 mm persegi, yaitu lebih besar dari AG perlu yaitu 260.336,2 mm persegi, maka dinyatakan aman. Maka diambillah B kolomnya yaitu 52 cm dan H nya 55 cm. Estimasi ukuran kolom cara konvensional. Untuk beban kolom diasumsikan sekitar 1-2 ton per meter persegi. Untuk luas plat lantainya yaitu 19 meter dikalikan 14 meter, maka ketemu 266 meter persegi. Untuk P totalnya yaitu 1596 ton. Untuk P
PU max-nya yaitu 0,65 dikali 0,35 dikali AG dikali F aksen C. Dengan perhitungan AG-nya yaitu ketemu 275.191,08. Dengan trial and error untuk B-nya 550 mm hanya 550 mm, maka ketemu AG aksennya 302.500 mm persegi, yaitu lebih besar dari AG perlu, maka dinyatakan aman. Untuk ukuran kolom lantainya menggunakan perhitungan yang pertama tadi, yaitu 52 cm dikalikan 55 cm. Untuk selanjutnya perhitungan pembebanan pada plat lantainya. Untuk beban mati pada lantai plat lantai yaitu 0,12 meter dikalikan 2,4 ton per meter persegi, maka ketemu 0,2880 ton per meter persegi. Dengan spesinya 0,0475 ton per meter persegi, pasir 0,0613 ton per meter persegi. Untuk keramiknya 0,0150 ton per meter persegi, maka ketemu kide lantainya yaitu 0,4118 ton per meter persegi. Untuk beban hidup pada lantainya yaitu 0,25 ton per meter persegi. Selanjutnya pembebanan plat atap, beban matinya yaitu kide atap totalnya 0,2970 ton per meter persegi. Beban hidup pada atapnya 0,1 ton per meter persegi. Beban dindingnya yaitu tadi asumsi tinggi temboknya yaitu tinggi lantai dikurangi H balok B1, 4 meter dikurangi 0,45, tadi ketemu 3,55 meter. Untuk ki dinding B1 nya yaitu tebal dinding dikalikan tinggi dikalikan dengan Y aksen tembok, yaitu 0,15 meter dikali 3,55 dikali 1,7 ton per meter kubik, maka ketemu 0,905 ton per meter. Untuk beban dinding di atas balok B1 1X atau beban dinding luar arah X yaitu ketemunya 0,905 ton per meter. Untuk luar arah Y1 juga sama seperti tadi perhitungannya, ketemu 0,928 ton per meter. Untuk yang arah X1 juga sama, ketemunya 0,928 ton per meter. Yang selanjutnya yaitu beban ekuivalen atap. Untuk beban ekuivalen pada B1A dan B1B dan B1C yaitu sebagai berikut. Untuk balok induk B1A, perhitungan pembebanannya yaitu momen maksimum pada terbagi rata atau Mx nya yaitu 1/8 dikali QIQ dikali L kuadrat, maka QIQ nya ketemu 2,764 Ki. Dari estimasi balok didapat B nya 0,45 meter atau 45 cm dan hanya 0,25 meter atau 25 cm. Gamma betonnya yaitu 2400 kg per meter kubik atau sama dengan 2,4 ton per meter kubik. Untuk KD nya 1,0909 ton per meter. Untuk KL nya 0,2764 ton per meter. Untuk balok induk B1B nya perhitungannya juga sama seperti yang di atas. Momen maksimum beban terbagi ratanya atau QIQ nya ketemu 2,77 Ki. Dari estimasi balok didapat B nya yaitu 0,36 meter atau 36 cm dan hanya 0,18 meter atau 18 cm. Untuk gamma betonnya yaitu 2400 kg per meter kubik atau 2,4 ton per meter persegi meter kubik. Untuk balok induk B1C nya juga sama seperti yang tadi. Untuk
momen maksimum beban terbagi ratanya ketemu 1,6 Ki. Kemudian gamma betonnya 2,4 ton per meter kubik. Kemudian beban ekuivalen pada B2A, B2B, dan B2C. Untuk notasi ini itu kita notasikan sendiri ya, untuk seperti B2A, B2B, dan B2C itu kita notasikan sendiri. Untuk balok B2A arah X-nya, yaitu perhitungan pembebanannya, yaitu momen maksimum beban terbagi ratanya, yaitu Ki-nya 4 Ki dari estimasi balok 0,45 meter atau 45 cm dan hanya 0,25 meter atau 25 cm. Gamma betonnya sama 2,4 ton per meter kubik, Ki-nya 1,458 ton per meter, dan Ki-nya 0,4 ton per meter. Yang selanjutnya beban ekuivalen pada lantai. Beban ekuivalen pada BA1 dan BA2 dan BA3 arah Y. Perhitungan pembebanannya yaitu momen maksimum beban terbagi ratanya atau Ki-nya yaitu 2,764 Ki. Kemudian gamma betonnya juga sama 2,4 ton per meter kubik dengan Ki-nya 1,408 ton per meter dan KL-nya 0,691 ton per meter. Kemudian yang selanjutnya beban ekuivalen pada lantai B2A, B2B, dan B2C arah X. Untuk balok B2A arah X, yaitu perhitungan bebanannya yaitu momen maksimum beban terbagi ratanya atau Ki-nya yaitu 4 Ki, kemudian gamma betonnya 2,4 ton per meter kubik, Ki-nya 1,917 ton per meter, KL-nya sama dengan 4 kali KL atap yaitu 4 kali 0,25 yaitu ketemu 1 ton per meter. Untuk balok B2B nya perhitungannya juga masih sama, ketemu momen maksimum beban terbagi rata atau Ki-nya 4 Ki, kemudian Ki-nya 1,917 ton per meter, KL-nya 1 ton per meter. Yang selanjutnya yaitu desain plat dan balok anak. Untuk desain plat atap dari kelompok kami yaitu merencanakan untuk bangunan hotel, lebih tepatnya itu di daerah kota Yogyakarta. Untuk spesifikasi bangunan atau mutu betonnya yaitu FC dengan FC 20 MPa, kemudian mutu bajannya 300 MPa. Untuk yang kurang dari 12 mm, kemudian yang lebih dari 12 mm diameternya yaitu menggunakan mutunya 400 MPa. Untuk tebal plat lantainya yaitu 10 cm, kemudian lebar platnya B 100 cm, untuk LY nya itu berdasarkan ukuran bentang pada kami yaitu 5 meter dan LX nya juga sama 5 meter. Penentuan tipe plat. Penentuan tipe platnya yaitu menggunakan rumus LY per LX yaitu 5 dibagi 5 maka ketemu 1, yaitu 1 kurang dari 2 maka termasuk plat 2 arah. Kemudian dari perhitungan LY per LX didapatkan koefisien PBI untuk CTX yaitu 42, CTY 37, CLX 42 dan CLY itu 37. Desain tulangan tumpuan plat atap arah X. Diameter tulangan 10 mm yaitu 1 cm, selimut betonnya 20 mm atau 2 cm dengan hanya yaitu 7,5 cm dan MU nya yaitu 54.222 kg per cm.
Kemudian S-nya yaitu 25,667 cm atau 25 cm, maka dipakai P5 nya yaitu 250 mm. Untuk desain tulangan tumpuan plat atap bisa dilihat seperti ini, yaitu hanya 7,5 cm, kemudian MU nya segini, kemudian C1, C2, C3 yaitu berdasarkan perhitungan yang di atas, AS, AID, NS, kemudian S yang dipakai 25 cm berdasarkan perhitungan yang di atas. Untuk tumpuan arah X dan Y, karena kelompok kita arah X dan Y nya sama 5 meter, maka perhitungan dan hasilnya juga sama untuk arah X dan Y nya. Ini desain tulangan lapangan plat atap arah X, masih sama seperti yang di atas, cuman MN nya ketemu 63.394,3612 kg per cm, sehingga M yang tersedia yaitu MN dikalikan ini, maka ketemu 50.715,488 kg per cm, yaitu kurang dari MU, maka dinyatakan aman, maka dipakainya P5 sama dengan 300. Untuk desain plat lantainya yaitu dengan FC nya 220 MPa, FY nya 300 MPa. Untuk GU lantai yaitu 1,2 GD lantai plus 1/6 GL lantai, ketemunya 894,088 kg per meter, dengan tebal plat untuk ininya 12 cm, lebar platnya 100 cm, LY nya 5 meter, LX nya 5 meter. Untuk perhitungannya ini masih sama ya, seperti yang perhitungan di atas. Untuk yang selanjutnya adalah pembebanan slab ya. Untuk pembebanan slab nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pembebanan. Yang pertama, data struktur, jumlah lantai ada 5 lantai, tinggi antar lantai 3,64 meter, jumlah bentang balok arah X 4, panjang tiap bentang 5 meter, 5 meter, 5 meter, 4 meter, jumlah bentang balok arah Y ada 3, panjang tiap bentangnya 5 meter, 5 meter, 4 meter. Jenis struktur menggunakan beton bertulang. Yang kedua yaitu ada material. Material di sini menggunakan beton dengan berat 2,4 ton per meter kubik. FC menggunakan 25 MPa, angka Poisson 0,2, modulus elastisitas menggunakan rumus 4700 dikali FC pangkat 0,5. Bisa dilihat untuk memasukkan ke aplikasi SAP-nya ya, seperti ini. Selanjutnya ada tulangan. Tulangan di sini menggunakan BJ550 jenis ulir dengan diameter 20. Untuk masukkan ke aplikasi SAP-nya yaitu berat volume kita masukkan langsung dengan besar 7,85 ton per meter kubik. Masukkan ke sini, terus FY-nya 400 MPa, modulus elastisitasnya 200.000 MPa, FU-nya 550 MPa, FY-nya 1,1 dikali FY, FYU-nya 1,1 kali FU. Ini ditaruh di bagian bawah untuk rumus yang apa? Yang FY sama FYU. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini udah dihitung dengan rumus tersebut. Selanjutnya tulangan sengkang. Untuk
tulangan senggang yaitu menggunakan BC390 jenis polos dengan diameter 10. Berat volumenya sama 7,85 ton per meter kubik. Modulus elastisitasnya juga sama 200.000 MPa, FY-nya 240 MPa, FU-nya 390 MPa, FYE sama rumusnya 1,1 dikali FY, FUE juga sama 1,1 dikali FU. Untuk masukannya kurang lebih seperti ini ya, sama kayak yang tadi. Selanjutnya ada section propertiesnya. Untuk kolom di sini kita menggunakan ukuran 55 cm kali 52 cm. Untuk tulangan utamanya menggunakan diameter 20. Untuk tulangan senggang menggunakan diameter 10, jarak antar senggangnya yaitu 15 cm. Nah, setelah diketahui, kemudian kita masukkan ke section propertiesnya ini. Langsung saja kita masukkan ini 55 cm kali 52 cm. Kemudian oke. Untuk balok arah X menggunakan ukuran 45 cm kali 25 cm dengan tebal selimut betonnya 5 cm. Langsung saja masukkan ke subnya, sama seperti yang tadi, tinggal diganti nama aja. Kemudian klik OK. Untuk balok arah Y ukurannya 36 cm kali 18 cm, tebal selimut betonnya 5 cm. Kemudian ada plat lantai. Plat lantai sendiri menggunakan tipe Seltin dengan tebalnya 10 cm, material menggunakan beton. Nah, untuk memasukkan ke subnya bisa dilihat seperti ini ya. Menggunakan tipe Seltin, tingginya 0,1 meter atau 10 cm. Kemudian klik OK. Untuk plat atap sama juga menggunakan Seltin, tebalnya menggunakan 12 cm, material beton. Selanjutnya ada dimasukkan ke aplikasi SAP 2000, sama seperti yang di atas ya, tinggal diganti nama aja. Selanjutnya ada pembebanan pada lantai ya. Pembebanan pada lantai di sini kide lantai diperoleh 0,4118 ton per meter persegi ya. Nah, kita masukkan langsung ke ke subnya. Nah, untuk loadnya atau bebannya 0,4118 ton per meter persegi. Selanjutnya beban hidupnya ada 0,25 ton per meter persegi. Nah, sama seperti di atas, kita masukkan aja 0,25 per meter persegi. Kemudian klik OK. Selanjutnya ada plat atap. Nah, beban mati pada plat atap diperoleh 0,297 ton per meter persegi. Nah, sama saja, langsung saja kita masukkan 0,297, kita klik OK. Untuk beban hidupnya 0,1 ton per meter persegi. Yang kita masukkan di bawahnya untuk beban hidupnya sama seperti di atas 0,1. Kemudian klik OK. Nah, kita tambahkan beban hujan ya. Beban hujan di sini kita asumsikan 0,12 kN per meter persegi. Kita masukkan saja langsung 0,12 kN per meter persegi. Kemudian klik OK. Setelah beban hujan ada beban dinding. Beban dinding kita ambil yang paling besar yaitu 0,928 ton per meter persegi. Kita masukkan. Sini ada 0,298 ya di sini ya. Itu selanjutnya setelah dimasukkan ada beban mati pada tangga. Kita masukkan sebesar 1,54 kN. Terus ada pada bordernya
sebesar 1,1 kN ini. Kemudian klik OK. Nah, setelah semua beban dimasukkan, ada satu lagi yaitu beban gempa. Beban gempa atau beban gempa respon spektrum. Nah, untuk menambahkan beban gempa di sini kita harus mengetahui nilai SS dan S1 diperoleh dari Puskim atau manual dari SNI. Dengan T-nya itu 4 detik, jenis tanah sedang atau D. Untuk tadi kasusnya perencanaan ini di wilayah Yogyakarta ya. Langsung saja untuk mengetahui nilai SS kita peroleh 1,5 dengan melihat gambar di bawah ini ya. Kan untuk nilai SS di daerah Yogyakarta kita peroleh ini yang warna coklat, kurang lebih di daerah sini ya. Di daerah sini yang warna coklat ini kita peroleh 1,5. Maaf. Ini ya 1,5. Yang coklat ini. Kemudian untuk nilai S1-nya kita peroleh 0,5. Untuk wilayah Yogyakarta kan warnanya sekitaran yang kuning ya. Ini diperoleh 0,5. Yang ini yang kuning. Setelah diketahui, kemudian kita masukkan untuk nilai SS-nya di sini, kemudian akan muncul grafik seperti ini, kemudian kita klik OK aja. Nah, selanjutnya menambahkan load cases response spectrum. Untuk nilai maksimum number of modes 40, nilai scale factor yaitu menggunakan rumus G kali I per R. Untuk I-nya menggunakan 1 ini, terus R-nya yaitu 5. Rangka beton bertulang pemikul momen menengah. Selanjutnya kita ke load cases, kita masukkan saja ya, ini kan hasilnya 1,962 ini yaitu G yaitu gravitasi 9,81 kali satunya itu yang I terus dibagi 5R, hasilnya ini. Untuk scale faktornya kita masukkan 1,962, kemudian klik OK. Nah, setelah semua beban dimasukkan, kemudian kita membuat kombinasinya itu ada 1,2 dead atau hidup plus 1,6 live plus 0,5 R atau beban hujan. Ini SNI 2013 yang biasa umum digunakan ya. Kita buat langsung ini seperti ini kurang lebih ya, kemudian klik OK. Nah, ini untuk yang kombinasi kedua yaitu menggunakan, kita tambahkan yang beban gempa. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian klik OK. Setelah membuat kombinasi, kemudian kita running. Nah, berdasarkan beban-beban tadi yang dimasukkan, kurang lebih hasilnya seperti ini hasil runningnya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di hasil aplikasi SAP-nya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forever free.